Shalom Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan, mari kembali kita akan bersyukur menyambut hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kemurahan-Mu kami ada sampai dengan hari ini. Maka kami bersyukur dengan kami mau memulai, melandasi hari ini dengan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya roh hikmat dan pengertian menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita masih dalam ayat yang sama seperti kemarin, tetapi ini bagian yang kedua, part 2. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itulah firman Tuhan yang mendasari kita dalam merenungkan akan firman Tuhan hari ini. Tema kita adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah merenungkan firman Tuhan tentang berdirilah teguh dan jangan goyah. Dan saya percaya kita semua pasti diberkati oleh firman Tuhan. Ada amin? Ya, amin. Namun terkait renungan hari ini hendak memberitahukan kepada kita bahwa tidak cukup kalau kita hanya berdiri teguh dan tidak goyah dalam soal pengajaran dan pemahaman Alkitab. Mengimani Allah Tritunggal, meyakini bahwa Yesuslah jalan satu-satunya dan kepastian keselamatan serta kehidupan kekal. Tentu tidaklah cukup. Dan yang hendak dijelaskan dan ditegaskan dalam renungan ini adalah bahwa setelah seseorang itu teguh memahami dan meyakini akan keberadaan Tuhan dan kebenarannya, maka sesungguhnya dan seharusnya lah, atau bahasa lain automatically, keteguhan dan keyakinan tersebut menjadi penyebab atau menjadi penggerak atau yang menjadi motor dalam tindakan imannya yang paling nyata. Yaitu apa? Dia akan dapat giat melayani pekerjaan Tuhan. Dengan kata lain, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang teguh dan tidak goyah itu otomatis akan nampak terlihat dalam cara berpikirnya, dalam perkataannya, dalam motivasi dan sikapnya, dan perbuatannya serta pelayanannya. Maka berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan tema ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk menjadi catatan penting. Yang pertama, bahwa dasar atau alasan dari seseorang untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan adalah karena ucapan syukurnya dan persembahan hidupnya kepada Tuhan. Karena Kristus telah mati dan bangkit mengalahkan kutuk dosa dan maut, sehingga dirinya tidak lagi binasa melainkan beroleh hidup dan kekal, mendapatkan pengampunan dosa, diselamatkan, dan sungguh-sungguh hidup di dalam sorga. Yang kedua, bahwa sikap dan ciri pelayanan seseorang yang telah mengalami anugerah keselamatan dan hidup yang kekal oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah apa? Dia akan giat dalam pelayanan. Artinya, dia akan merindukan pelayanan. Dia tidak lagi mau disuruh-suruh, diperintah-perintah, diminta-minta, tetapi dia akan rela dengan sukacita dan bersedia untuk melayani Tuhan. Dan ketika melayani Tuhan, dia akan sungguh-sungguh melayani. Dia akan bertanggung jawab. Dia penuh antusias, semangat, dan kreatif serta inovatif. Kemudian pelayanan yang giat itu dikerjakan selalu. Ada kata selalu. Giatlah selalu. Bukan sewaktu-waktu, bukan Senin Kamis, bukan mut-mutan, bukan situasional, dan juga pamrih. Itu. Dan yang ketiga, pekerjaan Tuhan yang akan membuat dia giat selalu melayani Tuhan hanya ada 2, yakni pertama, bermisi dan unity. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Hanya 2 pekerjaan inilah yang Kristus lakukan. Dia bermisi, dia datang mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Kemudian setelah orang-orang berdosa telah diselamatkan dan bertobat, maka dikatakan dia kemudian menggembalakan dan mengajarkan mereka untuk bersatu menjadi satu tubuh dalam Kristus. Dalam arti beroikumene. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pekerjaan apa yang utama dan penting bagi Allah haruslah menjadi yang terutama dan terpenting bagi kita. Maka jika engkau adalah orang-orang percaya, maka mari giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong, memampukanmu, dan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur kembali lagi diteguhkan dan diberkati oleh firman agar setiap kami yang sudah mengalami kebangkitan Kristus, kami sungguh-sungguh boleh dengan giat melayani Tuhan
tidak hanya memiliki pengetahuan tentang Tuhan, tapi kami punya hati yang rela untuk sungguh-sungguh bersedia dan giat melayani-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat, semangat, dan selamat melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.